Zat dan materi bagian keempat. Pada sesi ini kita akan membahas tentang teori atom klasik dan pengertian presisi dan akurasi. Empedokles yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi mengatakan bahwa alam disusun oleh 4 unsur, yaitu tanah, udara, api, dan air. Kemudian pada zaman Yunani kuno, berkembang 2 pendapat tentang atom. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa benda dapat dibagi terus-menerus tanpa ada akhirnya. Pendapat yang kedua, benda tidak dapat dibagi terus-menerus, pembagian itu akan berhenti bila telah mencapai partikel yang tidak terbagi lagi. Partikel ini disebut atom. Jadi pendapat yang kedua yang lebih banyak dianggap benar waktu itu. Selanjutnya Demokritus yang hidup pada 460 sampai 370 sebelum Masehi mempertegas lagi bahwa atom adalah benda atau zat yang tidak dapat dibagi lagi. Setelah masa Demokritus, tidak ada lagi ahli yang mencoba meneliti atau membicarakan tentang atom. Ya. Kemudian baru pada abad ke-16 dan 17, ya, Gassendi memulai mengungkit-ungkit lagi, membicarakan lagi tentang teori atom ini. Maka kemudian muncullah teori dari Dalton. Ya. Dalton membuat model atom yang dikenal dengan model atom Dalton. Penemuan Dalton di zaman itu dianggap suatu penemuan yang sangat luar biasa dan spektakuler. Menurut Dalton, semua benda disusun oleh atom, bentuknya seperti bola pejal. Yang kedua, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang ketiga, atom tidak dapat dibagi lagi atau diubah menjadi atom yang lain. 4, atom yang sama memiliki massa yang sama, atom yang berbeda mempunyai massa yang berbeda pula. 6, yang dimaksud dengan perubahan kimia adalah apabila terjadi penggabungan atau pemisahan atom-atom yang tidak terbagi lagi. Kemudian muncullah beberapa ahli setelah masa John Dalton dan mereka membantah temuan dari Dalton ini. Ya. Nah, Dalton ini merumuskan 2 hukum. Ya. Yang pertama hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Jadi kemudian diketahui bahwa atom bukanlah bagian terkecil dari suatu materi atau benda. Karena diketahui di dalam atom itu masih ada partikel yang lebih kecil lagi, yaitu proton, elektron, dan neutron. Berikut beberapa ahli yang mencoba membantah teori atom Dalton. Yang pertama, Antoine Henry Becquerel. Henry Becquerel ini menemukan unsur-unsur yang bersifat radioaktif. Dia menemukan bahwa atom sejenis ternyata ada yang memiliki kereaktifan yang berbeda. Dan ini dibuktikan dengan ditemukannya bahwa atom yang sama ternyata ada yang berbeda massa. Jadi perbedaan massa inilah yang menyebabkan reaktivitasnya berbeda. Padahal Dalton tadi mengatakan atom yang sama memiliki massa yang sama. Atom yang berbeda memiliki massa yang berbeda. Nah, ternyata atom C memiliki 2 massa yang berbeda.
Dan ada juga atom yang tidak sama tapi memiliki massa yang sama. Misalnya C14 dengan N14, atomnya berbeda tapi massanya sama. John Thomson menemukan elektron. Jadi elektron adalah suatu partikel yang beredar mengelilingi inti atom yang bermuatan negatif. Rutherford penemu proton. Proton ada di dalam inti atom bermuatan positif. Kemudian James Chadwick penemu neutron. Neutron terletak di dalam inti atom yang tidak bermuatan. Nah, inilah gambaran satu partikel atom. Di dalamnya ada inti atom yang kecil tapi memiliki massa yang cukup besar, yang terdiri dari elektron dan proton. Proton dan neutron. Dan elektron mengelilingi inti atom melalui orbit-orbit tertentu. Ya. Semakin besar atomnya, semakin banyak elektronnya. Nah, posisi elektron dalam mengelilingi inti atom itu berlapis-lapis. Lapis-lapisannya dianggap sebagai kulit elektron. Lambang unsur. Dengan semakin banyaknya ditemukan unsur-unsur, maka para ahli mencoba membuat lambang unsur-unsur tersebut supaya lebih mudah untuk dikenali. Termasuk yang membuat lambang unsur ini adalah John Dalton. Jadi ini lambang-lambang unsur yang dikemukakan oleh Dalton. Ya, ini contohnya. Ya, ada oksigen bulat, ya, lingkaran. Kemudian belerang di dalamnya ada tanda tambah, ya. Kalau besi, lingkaran di dalamnya ada huruf I dan sebagainya. Nah, unsur-unsur baru semakin banyak ditemukan sehingga dirasa kurang efektif kalau membuat lambang unsur itu atau lambang atom seperti gambar-gambar ini. Maka muncullah ide baru dari John Jacob Berzelius. Jadi Berzelius memberi lambang atom tidak seperti gambar-gambar, tapi diambil dari nama unsur tersebut. Itu diambil dari huruf pertama atau huruf awal dari unsur tersebut. Bisa dalam bentuk satu huruf atau dua huruf. Ya. Kalau diambil dari huruf pertama, maka ditulis dengan huruf besar. Kalau huruf keduanya, kalau ada, ditulis dengan huruf kecil. Nah, misalnya emas, ya, bahasa Latinnya aurum, maka dibuat lambangnya AU oleh Berzelius. Perak argentum, maka diberi nama Ag. Ya. Kenapa tidak air? Barangkali karena air sudah ada unsur lain yang bernama air, yaitu argon. Seng, zinkum, ya, Zn. Ini yang dua huruf. Kalau yang satu huruf, belerang atau sulfur, S, boron, B, hidrogen, O, H, dan sebagainya. Dan ini penamaan seperti ini dianggap bagus, efektif, sehingga sampai sekarang lambang-lambang unsur diberi nama seperti penemuan Jacob Berzelius ini. Selanjutnya pengelompokan unsur. Nah, unsur-unsur yang ditemukan ternyata ada beberapa kemiripan. Ya, ada beberapa kemiripan. Misalnya kemiripan sifat fisika maupun kemiripan sifat kimianya. Kemudian keinginan untuk mengelompokkan bukan hanya berdasarkan kemiripan sifat, tapi untuk mempermudah mempelajarinya.
Ini ada beberapa para ahli yang mencoba untuk menyusun atau mengelompokkan unsur-unsur. Yaitu pertama Dobrener. Hasil yang dibuat Dobrener ini disempurnakan oleh Nyaulen. Hasil yang dibuat Nyaulen ini diperbaiki lagi oleh Meyer. Seterusnya Dmitri Mendeleev menyempurnakan pengelompokan unsur Meyer. Terakhir disempurnakan oleh Moseley. Jadi ada 5 ahli ya yang berperan dalam pengelompokan unsur-unsur. Karena penemunya cukup banyak, maka pengelompokan unsur ini tidak diberi nama berdasarkan nama penemunya dan diberi nama tabel periodik unsur kimia. Inilah unsur-unsur yang ditemukan ya. Sekarang semakin banyak lagi ditemukan unsur-unsur buatan, biasanya ditaruh di sini. Nah, pengelompokannya berdasarkan pertama golongan ya. Ada 3 golongan. Pertama golongan utama itu terdiri dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Yang kedua kelompok transisi, ini golongan B ya. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8. Dan bagian ketiga kelompok transisi dalam. Ini terdiri dari 2 periode, lantanida dan actinida. Nah, kalau kita melihat dari baris begini, itu namanya periode. Tapi kalau dari atas ke bawah atau kolom, disebut dengan golongan. Presisi dan akurasi. Akurasi sama dengan teliti atau akurat. Ya. Yaitu seberapa dekat suatu pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Berarti di sini perlu suatu standar, suatu pembanding. Misalnya ukuran 1 meter, menurut standarnya berapa sih? Ukuran 1 kilo berapa? Ukuran 1 liter berapa? Presisi itu cermat. Ini seberapa dekat hasil 2 kali atau lebih pengulangan pengukuran. Ya. Seberapa dekat hasil 2 kali atau lebih pengulangan pengukuran. Jadi kita mengukur yang pertama, kedua, ketiga, itu apakah berdekatan enggak hasilnya? Semakin dekat hasilnya berarti semakin cermat kita bekerja. Tapi kalau semakin jauh perbedaannya berarti semakin kurang cermat kita bekerja atau presisinya rendah. Kita lihat contoh berikut. Ada 2 gelas yang dilabeli dengan ukuran 250 cm3 atau 250 ml. Kita ingin mencoba mengetes apakah betul volumenya 250 cm3. Maka kita perlu gelas lain yang dianggap sebagai gelas standar yang kita sudah pasti, yang sudah yakin volumenya 250 ml atau cm3. Jadi gelas yang pertama kita sebut dengan gelas A, kita masukkan cairan atau air ke dalamnya, kemudian sampai penuh ya, sampai batas 250 cm3. Kemudian cairannya kita pindahkan ke gelas yang standar tadi. Nah, ternyata volume yang ditunjukkan oleh gelas standar tadi adalah 248 cm. Seharusnya kan 250. Nah, kita ulang lagi yang kedua dengan cara yang sama. Ternyata volumenya 247. Kita ulang lagi yang ketiga, maka volumenya 249. Nah, kalau kita rata-ratakan 3 kali pengukuran ini, volumenya 248 cm3. Jadi plus minus 1248 cm. Jadi artinya paling tinggi 249, paling rendahnya 247.
Gelas B kita lakukan seperti gelas A. Jadi yang pertama kita masukkan cairan ke gelas B, kemudian air tersebut kita tuangkan ke gelas standar. Ternyata menunjukkan volume 251. Untuk ulang kedua 247, ulang ketiga 249. Volume rata-rata 249, seharusnya 250. Nah, jadi lebih kurang 2 ya, dan dengan 249. Jadi paling tinggi 251, paling rendah 247. Nah, dari percobaan yang kita lakukan ini, nah, gelas manakah yang memiliki presisi yang bagus atau tingkat akurasi yang lebih baik? Nah, kita ulang lagi. Akurasi adalah seberapa dekat suatu pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Nah, dari gelas A dan B, kita lihat pengukuran gelas A 248, beda 2 cm3 menjadi 250. Kemudian gelas B 249, jadi beda 1. Artinya gelas B lebih dekat ke 250. Artinya akurasi gelas B lebih tinggi dibandingkan akurasi gelas A. Atau dengan kata lain, gelas B lebih akurat dibandingkan gelas A. Presisi. Seberapa dekat hasil 2 kali atau lebih pengulangan pengukuran. Seberapa dekat? Kita lihat dari sini. Ini selisihnya 2. Ini selisihnya 1. Pengulang pertama ketiganya, kedua ketiga 1. Kalau gelas B 2. Maka orang yang melakukan pengukuran terhadap gelas A itu lebih teliti, lebih cermat ya bekerja. Artinya presisinya lebih baik. Jadi gelas A tingkat presisinya lebih bagus, tapi gelas B tingkat akurasinya lebih baik. Kita lihat contoh berikut. Ini sasaran tembak, ya. Jadi hasil nilai yang terbaik tentu yang di pusatnya. Ini kita lihat gambar A. Penembak melakukan beberapa kali penembakan, tidak ada yang tepat sasaran. Tapi tembakannya menumpuk pada suatu titik, berdekatan. Artinya jauh dari sasaran, tapi pengulangannya bagus. Gelas B yang mencapai sasaran cuma 1, tembakan berikutnya bertebaran. Artinya pengulangannya jauh ya. Pengulangan pertama, kedua, ketiganya jauh. Tidak seperti ini. Gelas C. Semuanya tepat sasaran dan tembakan pertama keduanya saling berdekatan. Atau nilainya hampir sama. Maka gelas A ya presisinya bagus karena pengulangannya nilainya sama atau berdekatan. Tapi tidak akurat karena tidak tepat sasaran. Gelas B presisinya juga tidak bagus karena berjauhan tembakannya. Pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Dan juga tidak akurat karena hanya satu yang mencapai sasaran. Jadi tidak akurat dan tidak cermat. Gambar C, semuanya tepat sasaran, tembakan pertama, kedua, ketiganya berdekatan, artinya tingkat akurasinya tinggi dan kecermatannya juga baik, bagus. Nah, ini untuk apa kita membahas ini ya dalam ilmu kimia? Sebenarnya prinsip presisi dan akurasi ya
ini diperlukan di setiap aspek pekerjaan, ya, terutama di dalam laboratorium atau dalam mengambil data, sampling atau penelitian. Jadi diperlukan tingkat kecermatan yang tinggi, tetapi juga akurat. Jadi kalau seandainya hasil pengukuran berbeda-beda begini, ini kita tidak bisa mengambil kesimpulan, ya, data mana yang sebenarnya yang bagus. Jadi sebaiknya seperti ini, ya, kecematannya bagus, presisinya tinggi, tapi juga akurat. Selanjutnya error sistematik dan error acak, ini kesalahan, ya, kesalahan. Error adalah kesalahan. Nah, kalau error sistematik, kesalahan karena alatnya yang salah, alatnya yang rusak. Misalnya, ya, coba Anda menimbang berat badan Anda di beberapa tempat kesehatan misalnya. Ya, di tempat kesehatan A berapa, tempat kesehatan B berapa, C berapa, umumnya itu tidak ada yang sama. Ya, padahal badan Anda yang ditimbang sama. Itu kemungkinan karena ada kesalahan alat. Jadi kesalahan sistematik ini tidak bisa dilakukan dengan cara mengulang-ulang kita menimbangnya, tapi harus memperbaiki alatnya. Namanya dikalibrasi. Selanjutnya error acak. Kesalahan karena kurang cermat kita melihat melakukan pengukuran. Nah, ini untuk mengatasinya adalah dengan cara melakukan pengulangan pengukuran.